Kenali penyakit mulut dan kuku serta penanganannya yuk. Penyakit mulut dan kuku atau PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular pada hewan ternak maupun hewan liar. Gejala yang paling nampak adalah demam, blister di mulut dan kaki hewan ternak, serta air liur kental. Hewan ternak yang bisa terjangkit penyakit PMK antara lain sapi, kambing, kerbau, dan babi. PMK disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. 7 serotip virus terdeteksi: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia1. Virus ini menular melalui nafas, air liur, mukus, susu, dan feses. Pengaruh PMK: 1. Blister atau kantong besar berisi air yang berkembang di kulit. Jika pecah akan menimbulkan luka terbuka yang sangat perih kurang lebih 10 hari untuk sembuh. Kedua, menimbulkan sapi sulit berjalan dan luka pada mulut membuat sapi tidak mau makan atau minum. Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat rugi peternak. Sapi yang terjangkit kemungkinan menjadi kurus lantaran sulit makan, bahkan bisa menyebabkan ternak mati. Minimnya obat-obatan untuk ternak yang terjangkit pun semakin menjadi kendala. Alhasil, obat herbal menjadi pilihan yang ternyata begitu mudah diracik untuk diberikan ke ternak agar cepat pulih. Sampai dengan 14 Juni 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB mencatat total ternak yang terserang PMK mencapai 15.950 ekor. Dari jumlah tersebut, 12.993 ekor telah sembuh, 119 ekor dipotong bersyarat, dan hanya 17 ekor yang mati akibat PMK. Selain punya kemungkinan sembuh yang tinggi, bahkan dengan menggunakan obat herbal, ternyata PMK juga tidak menular ke manusia. Selama daging hewan diolah dengan bersih dan dimasak hingga matang, daging tersebut masih bisa dikonsumsi dengan aman. Jadi, jangan takut makan daging yang semeton. Beberapa bagian hewan ternak tidak boleh dimakan jika positif terinfeksi virus PMK, antara lain bagian mulut seperti bibir dan lidah, kedua bagian kaki, dan organ dalam atau jeroan. Pencegahan PMK antara lain ada pencegahan biosecurity, perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Selanjutnya, pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Selanjutnya, disinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi berupa perlengkapan, kandang, mobil, baju, dan lain-lain. Musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi, dan lakukan tindakan karantina. Selanjutnya ada pencegahan cara medis untuk daerah yang tertular. Yang pertama, vaksin virus aktif yang mengandung adjuvan. Selanjutnya, kekebalan setelah 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin. Sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Untuk selanjutnya adalah pencegahan untuk daerah yang tidak tertular, antara lain pengawasan lalu lintas ternak dan pelarangan pemasukan ternak dari daerah yang tertular.